Faktornya banyak, ada faktor mungkin dari kesehatan, dia disabilitas, ada penyakit yang tidak memungkinkan dia untuk bersekolah, atau dia karena pergaulan jadi menyebabkan dia bisa drop out seperti itu, atau faktor ekonomi yang karena kebutuhan tidak mampu, dia harus bekerja untuk memenuhi kehidupan dirinya. Di 2023-2024 itu ya, kisaran di 600-700an. Masih ada ratusan Ibu ya? Ya, masih ada ratusan. Kalau kira-kira di tahun ini kemungkinan kalau naik juga nggak banyak, turun juga nggak begitu banyak juga ya? Atau semoga Mas, kita harapannya ya ada penurunan ya? Iya, harapannya ada penurunan karena informasi-informasi tentang sekolah-sekolah untuk yang mungkin anak-anak tidak sekolah yang putus di tengah jalan, yang karena bekerja, yang karena berbagai macam alasan kan sudah kami sampaikan. Mungkin bisa dijelaskan terkait anak tidak sekolah itu yang bagaimana, kisaran dari usia berapa sampai berapa gitu? Anak tidak sekolah itu yang terdata itu di usia 7-18 tahun. Itu anak-anak yang wajib belajar sampai dari SD sampai SMA atau setara. Kalau setara itu di paket A, B, C gitu nggih. Itu ada 3 kriteria. Satu, di kisaran 7-18 tahun itu dia bisa masuk di belum pernah sekolah. Itu artinya gimana? Di usia-usia dia harus sekolah, dia belum pernah sekolah. Misal anak 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun harusnya sudah masuk SD atau masuk MI ya, MI dan yang setara paket A itu dia tidak masuk sekolah. Kemudian jadi tercatatnya di belum pernah sekolah ya. Yang kedua yaitu DO. Jadi saya matur ada 3 jenjang yang harus dilalui yaitu di SD, SMP, SMA. Semisal anak ini di SD harusnya selesai di kelas 6 mendapatkan pengakuan dalam bentuk ijazah, tapi karena dia di tengah jalan tidak mengikuti pembelajaran maka dia drop out masuknya. Yang ketiga yaitu lulus tidak melanjutkan, itu yang seperti anak yang sudah lulus pendidikan SD, sudah mendapatkan ijazah tapi dia tidak meneruskan ke SMP, ataupun juga anak yang sudah lulus SMP tidak melanjutkan ke SMP. Jadi ada kriteria di situ. Kalau faktor-faktornya sendiri? Faktornya banyak, ada faktor mungkin dari kesehatan, dia disabilitas, ada penyakit yang tidak memungkinkan dia untuk bersekolah, atau dia karena pergaulan jadi menyebabkan dia bisa drop out seperti itu, atau faktor ekonomi yang karena kebutuhan tidak mampu, dia harus bekerja untuk memenuhi kehidupan dirinya. Upaya-upaya intervensi sendiri dari dinas selama ini bagaimana? Kalau dari dinas ya, ketika kami mengetahui ada anak tidak sekolah, kita ada pendidikan non formal Mas, di satuan pendidikan namanya PKBM. Di Kabupaten Kudus ada 18 PKBM yang itu merupakan garda terdepan di kami untuk mengintervensi anak-anak yang tidak sekolah untuk kembali ke sekolah. Dia bisa bersekolah di paket A, paket B, paket C sesuai jenjang yang belum pernah dilalui. Selama ini tingkat keberhasilan untuk menarik anak-anak itu kembali bersekolah melalui PKBM itu cukup tinggi? Iya, cukup tinggi. Dari 18 PKBM itu betul-betul teman-teman itu mengajak adik-adik ini untuk kembali ke sekolah, dan luar biasa. Semoga
tahun-tahun nanti, tahun-tahun selanjutnya juga dibantu, kami terbantu sekali dari PKBM,